let's go. Halo semuanya, sudah sampai paketnya. Ini Axio Hype 5 yang pakai Ryzen 5 3500. Let's go. Tadi sampai dengan packing kayu yang sangat luar biasa tebal. Terus ini masih ada kardus lagi di bagian luarnya. Dan ini saya beli di official store dari Axio. Let's go, kita buka. Nggak sabar ini. Semoga laptop dalam keadaan aman dan dalam keadaan bagus, dan semoga semuanya aman gitu ya. Oke, dalamnya ada bubble wrapnya lagi, luar biasa ya. Waduh. Kenapa nggak di ini biar dia nggak goyang-goyang gitu? Harusnya di sini ada sesuatu gitu. Bubble wrap lagi, lebih tebal lagi harusnya. Coba ya udahlah. Oke, kita dapat sebuah tas yang kelihatannya tasnya bagus loh, bukan tas murahan nih. Sebentar. Wah, Axio. Nah, bagus banget ini. Wah, gila, ini keren banget. Wah, ini buat pegangnya bagus loh. Dalamnya bagus juga, aman. Wow, ini tas yang terlihat meyakinkan sih. Nggak kelihatan kayak murahan. Kurang tebel sih, harusnya bisa lebih tebel lagi sih. Wah, baunya coy. Wah, gelo. Wah, nice bro. Look at that. Oh aga, desain packaging yang sangat-sangat saya sukai. Keren banget. XCKT48. Harus ada Freya. Kalau nggak ada, buat apa ya? Segel ya di sini ya. Segel ya. Mau saya potong tapi kayaknya nggak usah deh. Let's go. Kayak ini kali ya. Aduh. Set. Oke, bagian sini. Berarti sebentar, ini dulu kita ambil. Wah, gimana caranya? Kayak gini lah. Kosong. Ada apa-apa lagi? Ini untuk chargernya harusnya. Oke, mari kita lihat chargernya model yang seperti apa. Ini official. Loh, ini gimana cara ngambilnya? Oke, ternyata model yang seperti ini ada in China, belum Type C ya, tapi ya udahlah, nggak ada masalah. Yang penting normal. Ada model charger yang kepalanya tuh nggak di sini ya, di tengah-tengah gitu. Terus ada model yang kayak gini. Nah, ini yang asli yang mana? Atau memang ada dua versi charger? Nggak tahu nih. Ini official ya, dan belum dibuka sama sekali. Bener-bener masih segel. Aneh banget sih. Registrasi untuk pastikan keadaan sini berlaku. Masa harus registrasi dulu? Kita cek untuk garansinya, buku-bukunya. Ini untuk kartu garansinya. Ini ada letak-letak garansinya. Nice. Ini adalah manual booknya. Loh, kok ada PC di sini? Wow. Siapa yang mau baca? Nah, tidak ada ya. Ini buat regulasi aja nih kayaknya. Kepulih ini. Sarang lipat tecok. Aduh, ini yang paling penting. Dapat stiker. Harus ada Freya. Kalau tidak ada Freya, buang saja. Ya Allah, apa sih? Kita dapat Axio X CKT48 Special Edition. Ntar ini ya. Kita zoom dulu ya. Let's go. Ada ini. Sepertinya terlalu over. Kita turunin
Harusnya saya turunin ke 800 lah. Udah kayak gini. Ini nggak tahu lah. Ya nggak ada Freya, buat apa begini mah? Ya elah. Dapat apa nih? Liano Rangers. Enggak sih. Apaan sih? Ini dibuka nih. Kagak ngerti dah gue ini apa. Udah gitu kagak ada Freya lagi. Buat apa kalau nggak ada Freya? Anjay, udah tanda tangannya cok. Tapi gue pengen Freya, nggak mau ini siapa, kagak kenal gue. Apa Freya udah nggak di JKT Masa 8 yang nggak tahu juga. Udah nggak usah, bodo amat. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Let's go. Wah. Uhuy. Kinis pak. Let's go. Wah. Let's go boy. Wow. Wish. Mulus sekali ya. Tuh, ini bagian belakangnya. Buangan anginnya cukup besar. Plastik ya bahannya, tapi ini rapih sih, keren ini. Dan ini sudah ada karetnya ini buat tatakan biar anti selip mungkin ya. Manis sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa buka satu tangan? Nggak bisa dong. Laptop 4 jutaan, 3 jutaan malah. Let's go boy. Kita dapat ininya. Oh, ini diplastikin coy. Oh, ini plastiknya nempel gini. Oh, sama ininya. Berarti ini harus dilepas di sini. Cara lepasnya gimana? Tutup dulu sebentar biar kelihatan. Shit, anjay. Ini ada tulisannya ya. AMD Ryzen 5 3500U, ada backlight keyboard 14 inch FD IPS teman-teman, IPS ya di sini. Ada Type C, full fitur, dual slot, DDR4 RAM. Nice. R5 AMD. Nice. Wah, tuh lihat. Simple banget, cuman ada logo Axio di sini dan look at that bro. Tipis juga ya tuh. Dan ringan coy. Wah, sebentar ya, kita coba cari timbangan. 1387. 1,3 gram. Oh, gram sih. Ya benar sih. Maksudnya 1387 gram atau mungkin 1,4 kilo. Oke, let's go, kita akan buka ya. Coba ya. Sini ada untuk chargernya. Biasain USB, HDMI, Type C, lampu indikator, ada USB lagi. Ini buat cek 3,8, cache and lock, USB lagi. Ini beda nih harusnya nih, speednya kayaknya. Ini buat micro SD kah ini? Keren juga. Modelnya tuh simple banget coy. Look at that bro. Di dalamnya. Ini ada untuk privasi shutter buat untuk nutupin kamera ya. Dan seperti ini tampilannya, keyboardnya. Simple tapi keren banget. Dan ini tipis sekali bezelnya, kanan kiri. Nice. Ini ada lampu indikator lagi di sini. Luar biasa. Dan untuk tombol powernya tuh di kanan atas ini. Luar biasa. Ini nggak nyatu di sini. Terus ini ada Ryzen 5, AMD Radeon. Ini ada beberapa fitur-fiturnya di sini. Nggak standar aja sih. Dan keyboardnya coba ya. Empuk, rada keras sih. Enggak sih, ini empuk sih, ini kayak laptop office pada umumnya sih, standar aja sih. Saya biasa pakai itu ya, keyboardnya MacBook Air M1. Sama ini rada keras sedikit ya. Dan tapi ini standar aja, bukan yang jelek, ini bagus. Enak-enak aja sih, nggak ada yang aneh. Let's go, kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ini hidup, ada lampunya. Ini untuk chargernya saya akan coba colokin dulu ya, ininya dulu ya. Seperti biasa, jangan nyolokin tuh, jangan ininya dulu, tapi yang ini dulu. Coba kita zoom up seperti ini ya. Nih, yang keren, salah satu fitur yang keren nih, ini bisa begini. Set. Anjay. Apa nggak keren banget coy bisa begini? Kita bisa jadi HP begini. Anjay. Jangan terlalu itu sih. Nah, ini ngasih ini dulu. Ini trackpadnya kecil sekali ya trackpadnya ya. Ini keras sih. Ya ini standar laptop. Iya di bawah 5 juta sih begini sih. Kecil banget coy. Saya biasa pakai trackpad RM1 ya. Ini kerasa. Dan keyboardnya tuh kayak gede banget ya. Kayaknya saya sempat punya Asus VivoBook A412DA. Kayaknya untuk ukuran keyboardnya nggak segede ini. Ini gede sekali pak. Ini nyaman untuk yang tangannya gede nih buat ngetik nih. Mari kita coba cek ya semuanya. Oke, ini posisi sudah terinstall Windows
11 apa saya kurang tahu ya, lupa. Padahal saya pilih yang DOS. Nah ini banyak yang nggak tahu nih, banyak yang salah paham. Dikiranya DOS tuh nggak dapat OS. Enggak teman-teman, DOS itu kalau kalian pilih yang non include apa ya, atau yang DOS, pokoknya kalau kalian pilih yang DOS itu bukan nggak ada Windowsnya ada, cuma belum teraktivasi. Jadi ini adalah Windows trial sebenarnya. Oke lanjut aja. Saya mau cek apa dulu nih, saya mau cek wifi dulu ya. Ini posisi baterai dalam keadaan 92% penuh coy. Sebentar, ini kecerahannya bisa diturunin nggak ini ya? Oh lewat sini aja. Ini kayaknya keyboardnya pakai FN nih kayaknya nih ya. Ini sudah Full HD IPS. Ini jernih banget, ini 100% nya tuh. Wow, kita coba buka ini Microsoft Edge. Untuk kita download Chrome. Enternya mana coy ini? Ya nggak ada internet sih, gimana sih? Nggak ada internet, lupa saya. Oke, ini RZ, semoga berhasil ya. Oke, ini wifi-nya berfungsi dengan sangat baik. Download Chrome. Cepat juga ini coy. Wifi-nya bagus ini. Wah, jadi pengen beli saya. Oke, kita install. Soalnya ini bukan punya saya ya. Ini punya orang ini. Ini kita close aja. Kita akan pakai Chrome ya, karena saya terbiasa pakai Chrome. Wah, ini harus dimatiin aja sih. Gini nih, bikin berat. Kita cek untuk penyimpanannya dulu. Disk PC, apakah sudah dipartisi? Belum dipartisi teman-teman ya. Ini masih di C semua. Ini harus dipartisi sih. Nah, oke. Ini engselnya masih itu ya, belum lumas ini, masih keras. Nanti aja loginya. Skip dulu. Set default aja. Kita bikin Chrome jadi defaultnya. Saya akan coba buka YouTube ya. Yang intinya aja. Yang penting-pentingnya aja dulu maksudnya. Yaitu langsung ke audionya dulu. Wifi juga udah berfungsi ini. Kita akan cari different heaven. Zebanzan. Kita cek seperti apa kualitasnya. Aduh, jelek banget, astaga. Allahu Akbar. Mana nih audionya? Saat mereka lihat harganya, iPhone 16e, iPhone terbaru dengan harga hebat. Astaga, jelek banget, gila. Ada 2 ya. Di sini 1, sama di sini 1. Standar aja sih, biasa. Jangan heran ya saya bilang jelek ya, karena saya standarnya MacBook Air M1. Aduh, ampun Pak, ini nggak bisa. Nggak kuat saya kalau dengerin lagi pakai beginian. Coba dulu ya. Audionya ini belum full ya. Coba kita tetep Pak, coba fullin. Kurang keras sih, tapi udah lumayan oke. Aduh, kepencet sebentar. Ini sebelum ke review-nya ya. Ini standar untuk laptop di bawah 5 juta, suaranya emang kayak begini semua sih. Biasa banget. Untuk kuping saya yang standarnya udah MacBook Air M1, nggak bisa nerima saya suara begini, kurang banget. Tapi ini untuk laptop harga di bawah 2 juta ini ya sangat normal, sangat wajar. Gak ada yang aneh. Cuma karena saya standarnya Mac M1 jadi kayak gitu. Gila, nggak ada bassnya Pak, pecah ini. Sekali lagi ya, ini standarnya saya MacBook Air M1. Jadi memang ini kalau dibandingin sama MacBook Air M1 ini jauh banget sih. Ini kurang banget untuk kualitas audionya. Cuman untuk di harga di bawah 4 juta, di bawah 5 jutaan ya, ini 3,9 saya beli 4 juta pas. Ini sangat normal dan sangat wajar, jadi nggak usah kaget. Buat kalian yang nggak pernah dengerin speaker dari laptop mahal, dengerin ini akan biasa aja. Cuman karena saya kupingnya udah terbiasa dengerin dari MacBook Air M1, jadi dengerin ini jadi rada aneh. Ini kita coba lagi. Coba turunin lagi. Gak ngaruh Pak, diturunin juga tetap kurang menurut saya. Standar aja ini. Coba lagi ke harapnya.
Udah. Sekarang cek untuk keyboardnya ya. Pakai keyboard test. Mana ya website yang bagus ya? Screen, scroll, delete, fungsi dengan baik, backspace, home, backup, backdown, and iya, Windows berfungsi juga, spacebar, nggak ada numpadnya di sini. Normal semua sih, no problem. Coba yang ini, kita tes 2 kali. Home, backdown, enter, shift. Oh, aduh ini harus dibuka, nggak kelihatan. Ini space, oh ini belum. Oh iya, ini tengah apaan? LT, Windows, Control, LT, ini Control lagi, down, and home, udah nggak ada. Oh ini nggak ada. Oke, ini berfungsi dengan baik semuanya, no problem. Semua coba nonton video sesuatu deh. Coba ini deh. Ah gila sih, ini wow, ini layarnya bagus banget sih, sumpah dah. Kita bakal sambing bandingin 50 biar berasa. 50% nih suaranya. Studio Ponsel ya. Di Tokped Coba. Shopee udah ada lapaknya. Toko lain Ini juga jernih banyak sih, ini yang bagus jual. coy. Harganya ya mirip-mirip Wow. lah. Seller Indonesia pada gercep ya. Padahal ini barang luar negeri loh. Soalnya kan Nintendo itu Tapi warnanya jualan beda sih. resmi di Indonesia. Silakan ceki link di bawah kalau minat. Buat yang kita unbox kali ini dia sama persis Misalkan download yang Inkscape ada untuk di ngetes Global Paling. seperti apa Ini ada kalau tulisan dipakai untuk Mandarin ngedesain nanti ya. Untuk bedanya sekitar segituan. Tapi Mana kalau sih ini ya? bilang banding rasanya percuma ya karena Oke, ini sedang download. Tunggu dulu ya, sebentar. Baterainya sisa berapa? 84 sih. Ini kecerahannya full sih ya. Ini Bluetooth ya, Bluetooth. Kita coba Bluetooth kali ya. Bluetooth kita coba pakai apa ya? Kita install Inkscape dulu. Susah, yang bikin males tuh TWS saya ini udah otomatis nyambung ke device yang lain. Jadi males banget gua kalau gini-gini. Kita install Inkscape dulu. Tuh kan, dulu langsung connect ke yang lain gitu. Nah, saya harus buka laptop lah, buka ini dulu lah buat matiin Bluetooth. Gua males banget. Bukan ke sini, berarti ke HP ini kayaknya nih connect-nya nih. Udah deh, kita coba ini aja deh. Bisa connect nggak? Pasti udah connect ke yang lain ini, males gua. Ini Bluetooth-nya matikan dulu udah. Kayak ini udah connect ya. Tuh, connect tuh. Kelihatan nggak? Ini ya connect, kelihatan nggak sih? Bentar, ya kelihatan. Keras sekali. Ya lainnya versi official video. Ribet nggak langsung nyanyi, malas banget gua. Mir. Iya tahu. Cepetan. Nah, oke. Kita langsung ref aja deh, cepetan. Kita tunjukin aja deh. Kita coba kerasin. Duh, ini sendiri. Oh iya, ini tak kepencet sih. Kita kerasin. Nih tuh dengerin ya, ini Bu. Nih. Nih tuh. Tuh. Ini berfungsi Bluetooth-nya dengan baik, bagus. Mobil hotspot. Emang ada hotspotnya? Nggak tahu nih. Badannya sebaik bintang. Kita sambil dengerin musik. Tapi ya harddisk di sini bukan harddisk, ini flash disk ya, yang kecil. Kelihatan nggak? Saya akan coba colokin ke semua USB slotnya, apakah berfungsi atau enggak. Kedengeran ya? Tuling. Oh ini ya. Buka dulu. Aduh, kenapa sih bener? Oke, kita fullin. Nice ini ya. Kebaca ya. SPC, di sini ada SanDisk. Yang kedua yang di sini kebaca juga di sini. Nice. Ini ada 4, di kanan 2, di kiri 2. Ini karena masih baru jadi rada keras ya, wajar. Oh enggak deng, yang di kiri cuma 1 ya. Oh nice, bagus banget. Ini ada Type-C ya di sini. Saya mau tes Type-C-nya apakah dia berfungsi atau enggak. Caranya gini, kita simbol aja, kita colok di sini. Nah ini kita akan colok ke Type-C, apakah dia bisa untuk transfer data. Untuk Type-C-nya di sini ya. Type-C-nya ada di bagian kiri di sini. Oke, ini berfungsi dengan baik juga untuk Type-C-nya, luar biasa. Astaga, keren banget. Nice. Oh ya, kita charger dulu. Kita tes untuk chargernya apakah berfungsi dengan baik. Oke, dari tadi kita udah mainin dan sekarang baterainya di 81%. Sini ya, desain. Ini bismillahirrahmanirrahim. Nice, berfungsi dengan sangat baik. Ini sudah ngecas ya. Ini udah ganti ini ikonnya. Sudah ngecas di sini. Ini sekarang kita buka ya. Ini di recycle bin, apakah ada yang dihapus-hapus? Kagak ada ya. Takutnya ada berkas rahasianya. Kipasnya cukup kencang ini. Untuk tempat pembuangan panasnya itu ada di bagian sini ya. Oh ya. Sebentar ya. Jadi untuk tempat pembuangan panasnya itu di bagian sini. Ini ada sedikit sela-sela di sini. Ini untuk dia buang panas. Jadi bukan di samping ya. Sangat-sangat luar biasa sih. Oke, kita coba save. Ini Inkscape-nya. Oke, ini ada termometer. Ini di sini panas, ini paling panas di sini.
karena dia keluarnya dari sini nih. Tuh di sini 41 nih. Harusnya wajar-wajar aja sih. Di 33, 36, 31, 40, 39, 31 nggak ada, jadi bagian sini pas banget. Oke, saya akan coba bikin Windowsnya sedikit lebih ringan ya, karena ini Windowsnya tuh terlalu berat dan masih ada banyak aplikasi-aplikasi tidak penting di situ. Waduh, udah beda ini. Bentar. Oh, ini advanced setting. Bisa ini lihat sini. Ya, ini ya. Wah, ini dia. Ini kita offin aja semuanya. Best performance. Dan kita saut thumbnailnya kita aktifkan. Nah, udah cukup ini aja. Apply. Oke. Ada satu tahapan lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita benerin teksnya biar bisa kebaca dengan baik. Sebentar, namanya apa ya? Clear tab namanya, ini dia. Kita on kan clear tabnya. Next ya. Next. Next. Ini ya. Next. Next. Ini sesuai penglihatan kalian ya. Ini atau ini ya? Ini terlalu tebal deh. Ini aja deh. Next. Tetap yang ini sih. Next. Finish. Dan nice di sini udah di clear tab ya. Posisi udah yang paling ringan. Kita beresin dulu. Kita akan cek untuk HDMI-nya harus berfungsi atau enggak. Oh, belum nempel ini. Sabar. kurang teklek gitu. Oke, ini masih modenya masih itu ya, masih apa sih namanya, lupa lagi, ya Allah. Mirror ya, masih mirroring. Jadi kita harus ganti dulu. Mana sih? Duh, display. Oke, di sini kita pilih di sini extend this display. Oke, nice. Anjay. Thanks. Nice. Kita bikin ini kayak gini di tengah-tengah. Nah, anjay. Oke, nice. Oke. Oh, sebentar ya. Kita coba colokin lagi ya. Kita bikin setup mirip kayak MacBook saya, tapi versi Windows. Colokin ini. Karena ini pakai Type-C, jadi kita bisa colok. Karena ini laptop sudah ada Type-C-nya. Bisa nggak? Bisa dong. Udah hidup ya ini ya. Tuh kita ngedesainnya. Tuh, anjay. Beneran. Berfungsi dengan sangat baik. No problem di sini. Warnanya kita ganti. Kenapa nggak ganti ini warna? Kita save coba. Save-nya pakai Ctrl S. Lupa saya. Ini. Kita di mana aja dah. Kita close aja dulu. Panas sekali ini Pak. Saya akan coba bersihin semua bloatware yang tidak penting di sini. Sambil nunggu dia rada adem nih, karena panas sekali. Nggak tahu kenapa. Susah ini. Ambil software, kayaknya penting ada software. Pro sini. Software. Jangan dulu. Gambar LibreOffice. Kita diinstalkan LibreOffice. Keren LibreOffice di sini. Maps, kayaknya nggak perlu. Jangan di sini, kita ke pengaturan aja. Lewat situ rada-rada nggak kelihatan, susah. Apps ya, ini apps. Installed AMD software gede juga ini. Cuman kita biarin dulu untuk AMD. Karena buat update driver semuanya di situ kayaknya. Email and calendar perlu deh untuk Gmail seperti ini tuh akan kita akses lewat website nanti, lewat Chrome pakai Gmail. Microsoft Bing kayaknya nggak bisa dihapus ya, jadi nggak usah. Untuk Microsoft Office Microsoft 365 Pilot nggak usah deh. Pada akhirnya kan akan diakses juga lewat Chrome nanti. Paling pakai ChatGPT palingan. Nggak akan pakai Copilot sih harus. Jadi nggak tahu ini buat apa, misal aja. OneDrive juga tidak perlu. Biasanya pakainya Google Drive. Microsoft Teams nggak perlu juga sih, buat apa ini. Uninstall apa? Oh iya. To do list nggak perlu lah, ini install aja. Kita bersihin semuanya. Saya lupa ada satu yang penting. Sudah aja teman-teman. Ya udahlah, kita lanjutin aja sampai selesai. Outlook ya, kita tidak perlu ada Outlook di sini. Semua aplikasi bawaan kita hapus-hapusin biar dia benar-benar ringan. Pen jangan. Photos oke. Power Automate. Saya kurang paham nih Power Automate itu apa. Quick Assist itu apa. Kelihatannya saya belum tahu, jadi nanti dulu. Solitaire kita uninstall aja. Sticky Note jangan. Weather nggak perlu lah, buat apa juga sih weather. Di HP ada di HP. Xbox juga nggak perlu. Ini sudah menurun ya untuk kipasnya nih, bahkan udah nggak kedengeran. Jadi speed kipasnya memang sepertinya dia akan menyesuaikan, dia otomatis. Ini menurun, udah nggak kedengeran sama sekali nih, benar-benar sunyi. Nih ya, kita cek nih. Ini kalau nggak percaya ini cek nih, agak kedengeran sama sekali. Nih berhenti dia, ini di belakang ya, nggak kedengeran. Sepertinya memang itu penyesuaian aja ya, karena memang baru dibuka ya. Udah dulu. Ada satu yang lupa, yaitu startupnya kita harus matiin. Task Manager di bagian ini nih, nomornya udah 8GB. CPU Sopel disable, ini radionya saya disable.
ambil lagi yang startup, jangan ini disable. Wah ini tinggi ini pasti disable. Oke nice, sudah terdisable semua. Ini harusnya nggak usah sih, gimana cari hilangnya ya, sebentar. Gini caranya di sini, text per setting harusnya di sini. Widgetnya text view, nah widgetnya hilang, bagus, ini yang saya cari. Oke ini udah clean banget ya, Microsoft Edge dan LibreOffice. Wow, salut sih, ini jernih banget pak. Wow, gelo sih, keren sih. Ini nggak ada lagi sampai kelas atau apa, nggak ada. Wah ini keren banget coy, astaga. Bezelnya loh, tipisnya loh. Wow guys, apalagi yang harus dicek, udah hampir semuanya dicek. Kondisi baterai di sini 86%. Ada energy saver, kita coba. Ada mobil hotspot ya, emang bisa hotspot, aneh banget nih. Sebentar ya, sebentar. Ada mobil hotspot, maksudnya gimana? Maksudnya dia bisa ngasih hotspot gitu? Jangan bilang dia bisa. Wah dia pakai wifi kualitas bagus ini kayaknya. Dia bisa lempar hotspot ke sini, gila. Sandi lagi. Saya inget banget saya punya Asus VivoBook A412DA, dia nggak bisa hotspot. Dan ini bisa loh. Nah, sebentar, ini bisa buat ngakses internet apa kagak nih? Sandinya apa pak? Oh ada scan, kita scan aja ya. Gelo. Bisa untuk ngakses internet apa kagak? Kita coba. Oke, ini tersambungnya di sini. Ini Audacity-nya kita matikan. Nah, jadi yang tersambung cuman wifi. Kelihatan ya sih? Hype 3916. Coba ya, bisa apa kagak nih? Wah, bisa loh. Oke, jadi dia bisa hotspot, dia bisa sambung wifi, terus wifi-nya di-sharing lagi, di-hotspotin lagi, dan bisa untuk akses internet. Menarik nih, kita baca beritanya. Game Free Fire ngebuat skin Tung 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 Sahur. Kreatornya merasa kecewa karena Garena nggak izin. Jadi Tung Tung Sahur ini kan karakter yang dibikin pakai AI. Gila, keren banget. Berarti komponen wifi-nya itu bukan komponen wifi murahan, atau mungkin istilah tepatnya itu bukan komponen wifi apa ya? Lupa lah, intinya itulah. Oke, jadi karena di sini belum dipartisi ya, jadi drive C-nya dan nggak ada drive D-nya, dia cuma ada drive C jadi satu. Jadi kita akan partisi dulu. Caranya adalah kita tinggal cari di pencarian namanya partition. Part itu ya, part pasti keluar dia nih. Create forward hard disk partition. Oke, caranya gimana ya? Kita coba sharing volume. Ini di bagian C-nya kita klik kanan, karena sharing volume, dan berarti saya akan sharingnya itu sekitar 100-an giga. 130-an giga. Jadi untuk apa istilahnya tuh? Untuk drive C-nya cukup sekitar 100 gigaan mungkin. Nah, caranya gimana gitu? Caranya adalah ini kita bikin, berarti kalau 130 berarti sekitar 130-an kan, berarti kan 130 giga. Nah, yang tersedia kan 194 nih. Kita akan ambil 130 nya. Total after 9, oke 108, 114 coba. Nah 104 ya, berarti nanti sekitar 114 giga untuk drive D-nya. Kita coba ya, sering. Jadi ini di bagian sini yang bisa di sini, yang di tengah-tengah. Let's click sini. Kita tunggu sebentar, ini rada lama. Oke, next. Oh, 140 berarti yang keluar. Kayak kita new, klik kanan lagi, yang kosong ini yang masih hitam ya, klik kanan, new simple volume. Next, kita bikin drive-nya jadi D ya nanti ya. D, next. TFS kita biarin aja, finish. Dan oke, next, di sini sudah ada drive D-nya, jadi untuk menyimpan semua file-file pekerjaan dan lain sebagainya. Waduh, ramai sekali, astagfirullah. Untuk menyimpan semua file-file kerjaan berarti ada di drive D-nya di sini. Ini ya, drive D-nya. Oke, next, kita coba bikin satu folder di sini. Klik kanan, new folder percobaan, anjay. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Sebentar ya. Jadi dia itu kan di caps lock-nya tidak ada lampu indikator ya. Jadi kalau kalian nyari-nyari lampu di sini biar kita tahu kalau caps lock itu aktif atau enggak, nggak ada. Tapi ternyata dia ada di atas ini. Nah, di atas sini. Nah, apakah ini bisa dimatikan atau enggak, nggak tahu ya. Ini ganggu juga nih, hidup terus nih. Kayaknya enggak deh. Terus ini kurang tahu ya, saya belum mau pelajari ini apa. Ini bagian sini. Terus untuk menghidupkan backlight-nya, karena di sini sudah ada backlight-nya, si keyboardnya keren sekali. Kita coba ya, FN sama ini harusnya. Oh iya, ini yang level 1. Kita matiin dulu untuk lighting-nya. Ini ada satu nih, padang banget. Ini ISO-nya saya sih di 1000 ISO-nya ya. Ini level 1 seperti ini backlight-nya.
Ini kalau di mata saya masih terlihat huruf-hurufnya terlihat dengan jelas. Terus juga nggak terlalu di mata tuh nggak silau, aman ini kalau level 1. Coba S-nya kita naikin biar kelihatan. Tuh ya, semua tuh. Nah, turunin lagi ke 1000 S-nya. Oh, ini mati. Tuh. Sebentar, kita hidupin lagi. Backlightnya kita naikin. Tuh, kalau nggak dipakai dia otomatis mati ya. Keren juga sih ini. Ini level 2 mati. Oh, jadi cuma 1 2 mati. 1 2 mati. Oke, nice. Dan ini untuk dalam keadaan gelap ini aduh bagus banget Pak. Ini nggak terlalu terang dan nggak terlalu redup juga. Ini pas banget untuk level satunya. Ini yang paling redup ini untuk layarnya. You need to activate Windows before you can. Oh, harus diaktifasi dulu ya. Oh, ini salah satu keterbatasannya kalau Windows-nya belum diaktifasi ya. Jadi kita nggak bisa nyeting personalization termasuk tema ya. Saya nggak bisa nyeting tema di sini. Ini harus aktifasi dulu. Jadi udahlah kayak gini aja. Kok warnanya kurang keluar ya ini kayaknya. Sepertinya kurang keluar nih layarnya. Saya coba kalibrasi sedikit deh untuk layarnya ini. Good gamma dan good. Nah, ini udah sedikit lebih baik. Nice. Bagus. Oke, nice. Pasti ada yang kelupaan nih. Saya harus cek apa nih? Astaga naga. Sudah kuduga ya. Kamera udah langsung lupa tuh. Baru aja dibilang lupa nih pasti lupa. 3. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman dari Axio Hype 5 AMD Ryzen 3 3500 seperti ini. Ada lighting di sini ya, kecil, nggak kecil sih, gede sih. Coba lampu depan gitu pengaruh nggak? Oh iya kan nggak ada listriknya, gimana sih? Ya hasilnya seperti ini. Kalau seperti ini, nah ini baru bagus. Tapi bagus loh. Hasilnya tuh jelas walaupun noise-nya luar biasa banyak sekali. Tuh ada satu lighting bagus loh tuh, standar aja sih. Nice. Untuk mikrofonnya seperti ini, saya coba deketin ya. Tes 1 2 3. Tes. Cukup ya sepertinya. Foto ya, kita coba foto. Anjay, astaga, ini kayak kamera zaman VGA zaman dulu gitu kameranya. Oh iya, ada satu fitur ya. Saya coba privasi shutternya beneran apa enggak nih privasi shutternya nih. Oh iya betul ya, kirain bohongan. cukup 1 jam lebih gini, 1 jam 30 menit kameranya gila. Apalagi yang harus dicek ini, pasti ada yang kelupaan. Biasanya tuh ada yang kelupaan. Sepertinya sudah ya, kita coba matiin dulu. Tutup. Jadi pas tuh ada kayak mengunci gitu lah. Lightingnya tuh nggak kesini, jadi nggak orang padang gini nih ya. Dia nutup dengan sangat rapih ya, nggak ada. Wah gila, ini nggak ada salah sedikit pun. Ini rapat banget nih. Wow. Dan ukurannya look at that bro, tipis ternyata, lebih tipis dibandingkan VivoBook A412DA punya saya. Dan mari kita coba bandingkan ukurannya sama si MacBook Air M1 ini. Sedikit lebih lebar ya untuk MacBook Air M1, sedangkan si Axio ini memang dia lebih panjang ya, karena memang seperti ini beda apa ya namanya rasio layarnya. Kalau nggak salah ini 10 banding berapa nih MacBook ya, aduh lupa lagi, 10 banding 16 kalau nggak salah. Kalau ini adalah 16 banding 9. Enggak sih? Dan lu lihat tuh, wah gila sih, ini bagus banget. Finishnya tuh rapi loh. Memang bahannya tuh plastik biasa, cuman rapi sekali. Coba ya kita buka lagi ya. Nggak bisa dibuka satu tangan, wajar. Waduh mewah betul Pak. Ini juga ada karetnya di atas ini. Ini wah bagus banget sih. Ada privasi shutter juga di sini. Ini ada karet lagi 2 di sini biar nggak langsung nempel ke keyboard. Layarnya juga jernih banget, sudah IPS. Wah aduh. Untuk performanya sih nggak usah diragukan lagi lah ya, ini Ryzen 5 3500 untuk sehari-hari udah cukup sekali lah. Oke, saya akan cek speed SSD nya pakai Crystal Bismarck ini tanpa dicolok. Ini nggak lagi nyolok. Nanti setelah ini kita akan coba kalau sambil dicolok gimana. Oke, nice. Oke, jadi ketemunya seperti ini ya. Oke, next kita coba kalau sambil dicolok ya. Oke, kita akan colok. Saya akan coba video playback
dengan cara streaming di YouTube. Kita akan putar video di YouTube. Untuk baterainya di 87%, levelnya di balance nya begini. Terus kecerahannya di 10 dan audionya di 25. Kita coba ya. Apalagi yang perlu diperhatikan? Udah ya. Dan nggak ada aplikasi yang terbuka di sini. Jadi cuman Chrome dan membuka YouTube. Nonton videonya Jakat Review. Oke, kita start dulu. Aduh, ini rada terlambat sih ini. Ya udah, nanti kita tambahin 1 menit lah gitu ya. Stopwatch, kita start. Oke, mari kita lihat. Ya kan habis berapa persen? Ini kurang keras sih, sumpah dah, aku mau ikut dengerin soalnya. Kita di 50% aja ya untuk speakernya. UHD ya 1080p. Nice, ini udah selesai. Jadi total tadi 38 menitnya. 39 lah, 40 menit lah. Dia dari 87% kurang ke 74. Jadi dia berkurang 13%. 30-an derajat ya, 24, 23. Ini nggak panas sih, ini ada minum aja. Cuma untuk video playback. Dan kipasnya juga biasa aja sih, nggak ngegas, bahkan nggak kedengeran sama sekali. Waduh, saya lupa untuk pakai mikrofon ya beda. Saya udah nggak kepikiran lagi mau cek apa, jadi sepertinya seperti itu saja. Baterai, kalau saya pegang ini laptop lebih lama, mungkin akan saya coba tes lebih lama lagi. Cuman ini untuk video unboxing aja udah 1 jam ini, 1 jam 30 menit, jadi cukup seperti itu aja. Ini semuanya saya cek kondisinya aman, no problem. Mantap sekali Axio, semoga ini awet karena ini akan dipakai untuk sekolah ini. Jadi tolong Axio ya, mohon bantuannya. Nice.